Akbar. Tentu semua di antara kita, seorang istri, bahkan seorang suami pun ingin menjadi suami yang soleh dalam rumah tangganya. Menjadi suami yang baik dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Seorang suami itu memiliki kedudukan yang begitu luar biasa di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu atau suami itu qawwamuna, pemimpin. Bagi siapa? Bagi perempuan, bagi istrinya. Yang namanya pemimpin berarti ucapannya didengar. Yang namanya pemimpin perintahnya diikuti. Yang namanya pemimpin arahannya diambil. Ya, betul apa enggak? Karena pemimpin. Maka yang namanya suami, seorang laki-laki ketika dia menikah, mengucapkan kalimat saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, apa maknanya? Saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya, dan saya pun menerima segala sesuatu yang mungkin kurang di istri saya. Betul apa enggak? Istri kita cantik, terima. Istri kita taat, terima. Istri kita baik, terima. Istri kita nurut, terima. Tapi mohon maaf, istri kita cerewet. Istri kita cerewet, terima. Istri kita hobi belanja, istri kita hobi jalan-jalan, senang amat. Karena saat dia menikah, dia sudah berjanji bahwa dia siap menerima, menanggung apapun yang ada dalam istrinya, dalam kehidupannya. Dan inilah yang harus dipahami oleh seorang suami. Maka oleh karena itu, apa yang seharusnya suami lakukan agar bisa memantaskan dirinya di depan istrinya dalam rumah tangganya? Yang pertama, seorang suami itu pemimpin dalam ketaatan kepada Allah. Tujuan rumah tangga itu, ayah bunda, pemirsa yang dirahmati Allah, adalah bagaimana saat kita bersama dengan pasangan kita, membuat kita makin dekat dengan Allah. Bagaimana saat kita berkumpul dengan pasangan kita, menjadikan kita lebih taat ke Allah. Dan tugas utama suami pertama kali adalah membimbing keluarganya, membimbing istrinya untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan keluargamu dari apa? Siksa api neraka. Maka Masya Allah, jadi seorang suami, dia harus bisa membimbing istrinya, membimbing anaknya, membimbing keluarganya untuk bisa makin taat ke Allah. Dia jadi pembimbing istrinya dalam segala bentuk kegiatan aktivitas yang di dalamnya menghadirkan ketakwaan kepada Allah. Dia menjalankan semua perintah Allah dan dia tinggalkan larangan Allah. Maka seorang suami jangan tanggung, jangan malu kalau harus ngingetin siapa? Istrinya. Karena itu tugas bagi seorang suami. Kelak dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah jika seorang suami tidak mampu membimbing istrinya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dibimbing sama suaminya. Anak baca Qur'annya dibimbing oleh ayahnya. Jadi yang namanya suami itu pemimpin keluarga dalam ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira suami kita udah begitu apa belum? Halo, kok jadi merenung semua ini tuh? Udah atau belum? Kita doakan yang sudah, mudah-mudahan istiqomah. Yang belum, mudah-mudahan hatinya terketuk untuk membimbing istrinya.
Itu yang pertama. Yang kedua, suami juga adalah pembimbing, pemimpin bagi keluarganya dalam akhlakul karimah. Dalam apa? Akhlakul karimah. Seorang suami harus memiliki akhlak yang baik, terutama kepada istrinya, terutama kepada keluarganya. Nabi SAW menyampaikan dalam sabdanya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian adalah yang paling baik sama siapa? Keluarganya. Dan kata Nabi, aku yang paling baik kepada keluargaku. Apa contohnya? Para suami jangan suka marah ma. Ibu kalau dimarahi sama suami mau apa enggak? Punya suami marah-marah suka apa enggak? Maka wahai para suami, belajarlah menahan marah. Kalau istri kita salah, jangan dimarah, harusnya diarah agar dapat berkah, ujungnya masuk jannah. Amin apa enggak? Amin apa amin? Amin. Jangan mudah marah. Belajar memaafkan, belajar mengarahkan. Boleh jadi istri kita belum tahu sehingga harus dikasih tahu. Bagaimana cara memberitahukannya? Ingat, perempuan itu hatinya lembut, maka harus menasihati dengan penuh kelembutan. Ya, perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala bagian atas, karena posisinya bukan hanya disanjung dan dipuja. Perempuan itu tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah, karena posisinya bukan untuk dicaci dan dihina. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati, karena posisinya untuk dicintai dan dihormati.